Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Sarani dari kelas Sistem Informasi 2020B. Hari ini kita akan membahas tentang prosesor Intel berdasarkan generasinya. Sebelum itu, kita akan membahas apa sih prosesor itu. Jadi, prosesor adalah komponen komputer yang merupakan sebagai otak yang menjalankan proses dan pengendalian kerja komputer dengan bekerja sama dengan perangkat komputer lainnya. Satuan kecepatan dalam prosesor adalah MHz, yaitu MHz, atau GHz, yaitu GHz. Dengan semakin besar kecepatan suatu prosesor, maka akan semakin cepat kinerja komputer saat melakukan proses. Dengan kapasitas prosesor yang besar dan didukung oleh memori atau RAM yang besar juga, akan membantu setiap pengerjaan instruksi dengan cepat. Arti lain dari prosesor adalah chip yang sering disebut dengan mikroprosesor. Kemudian, apa sih prosesor Intel itu? Nah, prosesor Intel adalah prosesor yang diproduksi oleh perusahaan Intel, perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat. Perusahaan Intel ini terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Pembagian prosesor Intel berdasarkan generasinya. Terdapat 11 generasi. Generasi yang pertama disebut dengan generasi Nehalem. Yang kedua, generasi Sandy Bridge. Yang ketiga, generasi Ivy Bridge. Yang keempat, generasi Haswell. Yang kelima, generasi Broadwell. Yang keenam, generasi Skylake. Yang ketujuh, generasi Kaby Lake. Yang kedelapan, generasi Kaby Lake Refresh. Yang kesembilan, generasi Coffee Lake. Yang kesepuluh, generasi Cannon Lake atau Ice Lake. Dan yang terakhir yaitu generasi ke-11, generasi Tiger Lake. Generasi pertama disebut juga dengan generasi Nehalem yang diluncurkan atau dikeluarkan pada tahun 2008. Nehalem adalah mikroarsitektur prosesor Intel yang termasuk generasi pertama. Nehalem merupakan penerus arsitektur core awal. Nehalem memiliki kecepatan 1,06 GHz hingga 3,33 GHz, serta memiliki core 2-6 atau 4-6 Xeon. Teknologi yang digunakan pada generasi ini antara lain yang pertama, fabrikasi 45 nanometer. Yang kedua, menggabungkan RAM DDR3 di chip prosesornya. Yang ketiga, menggunakan teknologi hyper-threading. Kelebihan dari generasi pertama ini, yang pertama, bekerja lebih cepat dibandingkan dengan prosesor tercepat saat tahun keluarannya. Dan yang kedua, performa single-threaded 10-20% lebih baik, atau performa multi-threadednya 20-100% lebih baik pada level daya yang sama. Konsumsi daya 30% lebih rendah untuk kinerja yang sama. Kemudian di generasi kedua, kita ada generasi Sandy Bridge yang dikeluarkan pada tahun 2011. Sandy Bridge merupakan mikroarsitektur penerus mikroarsitektur Nehalem. Intel mendemonstrasikan prosesor Sandy Bridge pada tahun 2009 dan merilis produk pertama berdasarkan arsitektur pada Januari tahun 2011 di bawah merek Core. Kecepatannya adalah 1,6 sampai 3,6 GHz. Teknologi yang digunakan pada generasi ini antara lain yang pertama, tertanam chip prosesor dan graphic card di dalam kepingan Sandy Bridge. Yang kedua, chip Sandy Bridge dipersenjatai sebanyak 995 juta transistor dengan ukuran chip sebesar 216 mm kuadrat dan diproduksi dengan proses fabrikasi 32 nanometer. Yang ketiga, kontroler memori Sandy Bridge mendukung dual channel memori DDR3 dengan kecepatan sebesar 1333 MHz. Dan yang terakhir, Future Intel Turbo Boost juga hadir di Sandy Bridge, tetapi dengan versi lebih baru, yaitu 2.0. Kelebihan dari generasi kedua ini, yang pertama kinerja 17% lebih baik bila dibandingkan dengan prosesor Linfield, yaitu versi sebelumnya dari prosesor Core i5 dan i7, serta prosesor Xeon. Yang kedua, menampilkan sekitar 2 kali kinerja grafis terintegrasi jika dibandingkan dengan prosesor Clarkdale, yaitu versi sebelumnya dari prosesor Core i3 dan i5. Yang ketiga, mengikat kecepatan setiap bus, yaitu USB, SATA, PCI, PCIe, inti dari CPU, uncore, memori, dan lain sebagainya ke generator jam internal tunggal yang mengeluarkan bus clock dasar sebesar 100 MHz.
Selanjutnya ada generasi yang ketiga, yaitu generasi Ivy Bridge yang dikeluarkan atau diluncurkan pada tahun 2012. Ivy Bridge adalah mikroarsitektur prosesor Intel yang termasuk generasi ketiga. Ivy Bridge memiliki kecepatan sebesar 1,4 hingga 4,1 GHz, serta memiliki core sebanyak 2-4, ya, 4 arus utama atau 2-15 xeon. Teknologi yang digunakan pada generasi ini adalah yang pertama, Ivy Bridge diproduksi dengan proses fabrikasi 22 nanometer ditambah teknologi terbaru 3D atau Tri-Gate transistor. Kemudian chip Ivy Bridge dibagi atas 1,4 miliar transistor dengan luas prosesor sebesar 160 mm kuadrat. Yang ketiga, proses fabrikasi 22 nanometer. Sepertinya memiliki andil besar dalam mengecilkan ukuran di prosesor meskipun jumlah transistornya meningkat. Yang keempat, Ivy Bridge kini dilengkapi controller PCI Express generasi ketiga. Dan yang kelima, multiplayer prosesor kini ditingkatkan hingga 63. Dukungan kecepatan memori hingga 2667 MHz. Dukungan XMP Memory Profile versi 1.3. Kelebihan dari generasi ketiga ini dari generasi sebelumnya adalah yang pertama, peningkatan kinerja CPU sebesar 3% hingga 6%. Dan yang kedua, 25% hingga 68% peningkatan kinerja GPU terintegrasi. Selanjutnya ada generasi keempat atau generasi Haswell. Haswell adalah mikroarsitektur prosesor Intel generasi keempat. Haswell memiliki core 2-4 arus utama, 6-8 antusias, dan 2-18 xeon. Teknologi yang digunakan pada generasi ini antara lain yang pertama, proses pembuatan 22 nanometer. Yang kedua, transistor Tri-Gate FinFET 3D. Yang ketiga, cache operasi mikro, mampu menyimpan operasi mikro 1,5 ribu, berukuran sekitar 6 KB. Yang keempat, alokasi antrian dari 28 atau UTAS menjadi 56 varian arus utama hingga quad-core. Yang kelima, dukungan asli untuk memori DDR3 atau DDR3L saluran ganda dengan RAM hingga 32 GB pada varian LGA 11564 KB. Kelebihan dari generasi 4. Yang pertama, pemrosesan vektor sekitar 8% lebih cepat daripada sebelumnya. Kemudian performa single threaded hingga 5% lebih tinggi. Performa multi-threaded 6% lebih tinggi. Varian desktop Haswell menarik antara 8% dan 23% lebih banyak daya saat memutar daripada Ivy Bridge. Peningkatan 6% dalam kinerja CPU sekuensial. Yang kelima, peningkatan kinerja hingga 20% dibanding dengan HD 4000 GPU terintegrasi. Yang keenam, total peningkatan kinerja rata-rata sekitar 3%. Yang ketujuh, sekitar 15 derajat Celcius lebih panas dari Ivy Bridge, sementara frekuensi clock lebih dari 4,6 GHz dapat dicapai. Generasi selanjutnya adalah generasi kelima, yaitu generasi Broadwell yang dikeluarkan pada tahun 2014. Broadwell adalah keluarga chip generasi kelima dengan teknologi terbaru dari Intel yang dibuat dengan proses fabrikasi 14 nanometer. Menciut dari pendahulunya, Haswell, yang menggunakan fabrikasi sebesar 22 nanometer, serta memiliki core 2-4 arus utama, 6-8 antusias, dan 2-24 xeon. Teknologi yang digunakan pada generasi ini, yang pertama, generasi Broadwell memakai soket LGA 1150 dan LGA 2011 V3 2 channel DDR3L hingga 1333 atau 1600 RAM. Yang kedua, memiliki dukungan decoding VP9 dan HEVC 10 bit melalui GPU terintegrasi. Yang ketiga, decoder HEVC dicapai melalui kombinasi decoder video fungsi tetap dan shader. Yang keempat, memiliki dua cincin bit stream
decoder atau BSD independen untuk memproses perintah video pada GPU GT3. Ini memungkinkan satu cincin BSD untuk memproses pengodean dan cincin BSD lainnya untuk memproses pengkodean pada saat yang bersamaan. Kelebihan dari generasi kelima ini yang pertama, menggunakan arsitektur fabrikasi 14 nanometer yang berukuran 37% lebih kecil dan membuatnya lebih hemat biaya dari pendahulunya. Yang kedua, unit pengolah grafis Broadwell disebut menawarkan kinerja hingga 22% lebih tinggi dari pendahulunya. Yang ketiga, prosesor terbaru ini mempercepat aplikasi hingga 30% dan menjalankan beban kerja yang dibutuhkan dengan kinerja yang optimal, yang menjaga ramah lingkungan dan mampu menghemat energi hingga 35%. Dan yang terakhir, daya pakai baterai perangkat mampu ditingkatkan selama 1,5 jam. Untuk tampilan desain Broadwell lebih kecil, terutama untuk komputer atau laptop. Di generasi selanjutnya, di generasi 5, adalah generasi Skylake yang diluncurkan pada tahun 2015. Skylake adalah mikroarsitektur prosesor Intel generasi 6. Skylake memiliki kecepatan hingga 4,5 GHz dan memiliki core 2-28. Teknologi yang digunakan pada generasi ini adalah fabrikasi 14 nanometer dan Skylake memiliki dukungan untuk RAM DDR4 dan menggunakan soket baru yaitu LGA 1151. Kelebihan dari generasi Skylake yang pertama, memiliki performa yang lebih baik dari prosesor generasi sebelumnya. Yang kedua, nilai multiplier prosesor dapat dengan mudah dinaikkan dan diturunkan, serta kinerja grafis terintegrasi. Di generasi 7 atau generasi Kaby Lake tahun 2016 diluncurkan. Kaby Lake memiliki kecepatan sebesar 1-4,5 GHz dan memiliki core 2-4. Teknologi yang digunakan pada generasi ini antara lain yang pertama, Kaby Lake hadir dengan proses fabrikasi 14 nanometer plus yang merupakan versi penyempurnaan dari proses fabrikasi 14 nanometer. Kemudian didukung native HDCP 2.2 berdasarkan dengan dekat fungsi tetap H264, HEVC main dan main 10 atau 10 bit dan VP9 10 bit dan video 8 bit. Enkode perangkat keras didukung oleh video H264, HEVC main 10 atau 10 bit dan VP9 8 bit. Didukung oleh OpenGL 4.6 dan OpenCL 2.1. Arsitektur core pertama yang mendukung hyperthreading untuk SKU CPU desktop bermerek Pentium. Kelebihan dari generasi Kaby Lake yang pertama, kecepatan prosesor lebih tinggi. Yang kedua, performa komputasi hingga 12% lebih cepat dan 19% lebih responsif saat menjelajahi web. Yang ketiga, mendukung format video 4K HEVC dan VP9. Yang keempat, lebih bertenaga dan tetap hemat daya. Generasi selanjutnya pada generasi 8 yaitu Kaby Lake Refresh yang diluncurkan pada tahun 2019. Kaby Lake Refresh memiliki kecepatan sebesar 1 hingga 4,5 GHz serta memiliki core 2 hingga 4. Teknologi yang digunakan pada generasi ini tidak jauh berbeda dengan Kaby Lake atau generasi ke-7, hanya saja ditambah dengan yang nomor 7, yaitu beberapa chipset generasi ini memiliki dukungan untuk RAM DDR4 2666, tetapi kurang didukung oleh RAM DDR3. Kemudian kelebihannya dari generasi sebelum-sebelumnya adalah peningkatan performa generasi Kaby Lake Refresh, yaitu 40% dan 2,3 kali lebih cepat. Generasi ke-9 ada generasi Kaby Lake yang diluncurkan pada tahun 2017. Generasi Kaby Lake ini memiliki core 2 hingga 8. Teknologi yang digunakan pada generasi ini, yang pertama, prosesor desktop Kaby Lake menggunakan soket LGA 1151 fisik yang sama dengan Skylake dan Kaby Lake Pinout secara elektrik tidak kompatibel
dengan prosesor dan motherboard lama ini. Kemudian yang kedua mendukung hyper-threading dan memiliki 6 inti seperti chip seluler generasi ke-8. CPU i5 generasi ke-9 memiliki 6 core single-threaded sama seperti pendahulunya yaitu di generasi ke-8. Yang ketiga, dukungan memori DDR4 diperbarui untuk 2666 MHz untuk bagian i5, i7, dan i9, dan 2400 MHz untuk bagian i3. Memori DDR3 tidak lagi didukung pada komponen LGA 1151 kecuali jika digunakan dengan chipset H310C. Yang keempat, transistornya 14 nanometer 3-gate. Yang kelima, Coffee Lake memiliki sebagian besar inti CPU dan kinerja per megahertz yang sama dengan Skylake atau Kaby Lake. Kelebihan dari generasi ke-9 ini yang pertama, core yang meningkat drastis. Dan yang kedua, performa 32% lebih kencang ketimbang pendahulunya. Yang ke-10, yaitu generasi Cannon Lake atau Ice Lake. Memiliki core 2 hingga 4 dan kecepatannya 4,1 GHz. Teknologi yang digunakan pada generasi ini adalah Intel 10 nanometer 3-gate, menggunakan soket BGA 1526, mendukung DDR4 3200 dan LPDDR4X 3733. Yang ketiga dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR4K, teknologi Thunderbolt 3, dan sistem cerdas lainnya. Yang keempat, Turbo Boost teknologi 2.0 yang secara dinamis meningkat frekuensi prosesor sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, kecepatan clock dasar dari prosesor jauh lebih rendah dari chip generasi sebelumnya. Kelebihan dari generasi ini yang pasti adalah performa tinggi dan dianggap prosesor gaming terbaik di dunia. Generasi ke-11 atau generasi Tiger Lake yang dikeluarkan pada tahun 2020. Tiger Lake memiliki kecepatan maksimal 5 GHz dan memiliki core 2 hingga 4. Teknologi yang digunakan pada generasi ini adalah yang pertama, CPU dan GPU fabrikasi 10 nanometer plus. Pada laptop menghadirkan 9 SKU produk dengan 4 core atau 8 thread, dan di seri terbawah 2 core atau 4 thread, serta di antaranya memakai GPU Intel Iris Xe dan Intel UHD Graphics. Yang ketiga, didukung RAM LPDDR5 5400, LPDDR4X 4667, DDR4 3200 MHz hingga 64 GB. Dan yang terakhir adalah didukung PCIe Gen 4.0. PCIe Gen 4.0 didukung oleh Thunderbolt 4. PCIe berjalan dalam 8 GB per sekund. Kelebihan dari generasi 11 ini yang pertama, memiliki kinerja yang ditingkatkan mencapai 18% daripada proses standar 10 nanometer yang dihadirkan dalam chip Ice Lake generasi ke-10. Yang kedua, Tiger Lake mempunyai kinerja rata-rata 35% lebih cepat jika digunakan untuk aplikasi perkantoran, 4,4 kali lebih kencang untuk pembuatan konten, dan jika dibandingkan dengan APU AMD Ryzen 4000 Rainier, prosesor ini diklaim dapat meningkatkan sebesar 76%. Nah, itu dia prosesor Intel menurut generasinya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.